teman-teman, desa lapangan pinjol tidak akan ke rumah kita jika video ini berisi asumsi saya sebagai pihak yang prihatin dengan masalah pinjaman online yang semakin merajalela. Jadi pihak pinjaman online juga akan mikir-mikir untuk datang ke rumah teman-teman jika yang pertama, akses komunikasi diputus. Kita tahu pada saat kita melakukan GALB alias gagal bayar, itu pihak pinjaman online akan menyerahkan datanya kepada developer, dan ini biasanya langsung komplit teman-teman, ada nomor HP, alamat, dan lain-lain. Untuk nomor HP biasanya langsung dihubungi lewat WA atau telepon, tapi jika dihubungi WA dan telepon tidak bisa, artinya kita sudah memutus komunikasi. Developer juga akan bingung apakah orang ini benar-benar pinjam, apakah dia benar-benar aktif orangnya teman, karena jika umpamanya tidak bisa dihubungi, itu akan sulit untuk mengakses kita, mengakses data kita, mengakses server kita, mengakses alamat kita. Jadi akan sulit buat developer untuk bisa menandai kita apakah kita aktif atau tidak, apakah alamat itu real atau tidak, karena GPS kita juga kita matikan. Yang pertama, langsung putuskan komunikasi. Untuk yang kedua, pertimbangan domisili. Ini bisa menjadi pertimbangan dari desa lapangan pinjaman online jika ingin datang ke rumah teman-teman. Jadi domisili ini biasanya akan ditujukan kepada orang yang didomisili dekat dengan markas mereka atau di kota-kota besar. Biasanya kan developer itu kalau nagih orang lihat dulu, dicek di webnya atau di GPS, di map, apakah alamatnya di dekat perkotaan atau pegunungan, apakah alamatnya di pelosok desa atau malah di pusat kota. Ini bisa menjadi indikasi kuat jika umpamanya developer akan menagih kita. Lebih diutamakan itu biasanya di pusat kotanya, karena ya cari orangnya mudah, rumahnya juga deket ya teman. Tapi untuk di pelosok-pelosok pegunungan atau di daerah yang pedesaan yang langsung ke dalam itu tidak bisa ditagih ya teman. Developer malas menagih, kenapa? Karena cari orangnya susah, akses jalannya juga sulit ya teman. Jadi tidak akan jadi pertimbangan developer untuk datang ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman lihat sendiri domisili teman-teman ada di mana, dan itu bisa menjadi acuan developer akan menagih atau tidak. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah pertimbangan nominal pinjaman. Buat orang-orang yang punya nominal kecil, pinjamannya sekitar 300.000, 400.000, 500.000, itu cenderungan untuk tidak akan ditagih itu lebih besar. Kenapa? Karena ya mau menagih cuma segitu males saja. Lebih baik mereka fokus atau developer fokus menagih kepada pinjaman online atau orang yang melakukan pinjaman online dengan nominal pinjaman besar 5 juta ke atas. Itu kenapa? Karena kalau pinjaman online membayar developer itu, kalau developer menagih kita dan sukses, maka akan dapat fee dari pinjaman online untuk developer itu. Kalau umpamanya pinjaman kita 300.000, maka fee-nya juga mungkin ada, mungkin tidak teman. Tapi kalau pinjaman kita 5 juta itu pasti dapat fee besar dari pinjaman online. Fee itu biasanya dipotong dari bunga dan denda. Itu bisa menjadi indikasi awal apakah kita ditagih atau tidak. Jadi teman-teman lihat saja pinjaman online teman nominalnya besar atau kecil, apakah teman-teman sudah GALB lama atau tidak, itu juga bisa menjadi indikasi. Untuk yang terakhir, hanya pinjol tertentu yang ada developernya. Saya catat di sini untuk yang pinjol yang ada developernya itu Akulaku dan Kredivo. Selain itu biasanya cuma pinjol gabungan. Misalnya Kredivo atau misalnya Kredit Pintar, ada kami itu ada developernya tapi cuma gabungan ya. Jadi satu developer itu menagihkan ke banyak pinjaman online. Misalnya ada kami atau ada Pundi, itu dirangkap satu developer. Jadi mereka kerjanya sangat amat barbar ya teman, karena merangkap seperti itu. Tapi untuk Akulaku dan Kredivo itu biasanya akan fokus ke aplikasinya, tidak banyak. Kenapa? Karena mereka punya customer yang lebih banyak dan penyebarannya juga lebih luas untuk masalah developer ini. Itu bisa menjadi indikasi apakah developer pinjaman online akan datang ke rumah teman-teman atau tidak. Video singkat dari saya buat teman-teman yang masih bingung, langsung tulis di kolom komentar domisili teman-teman ada di mana, maka akan saya cek apakah ada developernya atau tidak. Video singkat dari saya semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.